Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifai Wandes Tagalung, NIM saya 2201010010. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Madinah Jaya Haji, semester 4. Nah, jadi untuk video ini merupakan tugas praktikum pertama, yaitu dari mata kuliah praktikum teknik kendali yang mempelajari materi pada bab 1, yaitu dasar-dasar MATLAB. Jadi kita buka dulu modulnya. Nah, ini adalah merupakan modul untuk praktikum teknik kendali berbasis MATLAB yang diampu oleh Bapak Insinyur Sabta Nugraha, STMN. Nah, sesuai dengan perintah untuk tugas praktikum 1, jadi kita akan membahas materi pada bab 1, yaitu dasar-dasar MATLAB. Nah, materi bab 1 itu adalah dasar-dasar MATLAB yang dari pengertian MATLAB, pengenalan MATLAB, pemrograman MATLAB dalam teknik kendali, perintah dan fungsi dasar pemrograman MATLAB, fungsi alih dalam MATLAB, pemrograman MATLAB pada command window, dan yang terakhir itu adalah pemrograman MATLAB pada M-file. Nah, jadi untuk tugas video ini, di sini saya akan membahas mengenai keseluruhannya. Kita akan sama-sama belajar dari dasar-dasar MATLAB, dan nanti pada video ini adalah untuk melakukan uji coba percobaan di setiap poin dari perintah dan fungsi dasar program MATLAB. Terus setelah itu ada fungsi alih dan MATLAB, dan pemrograman MATLAB pada command window, dan terakhirnya itu nanti adalah contoh dan latihan dari pemrograman MATLAB pada M-file. Nah, jadi di sini saya akan mempersingkat waktu, di mana saya sudah mempersiapkan kode-kode pemrograman yang nantinya kita pakai di MATLAB-nya langsung. Nah, ini adalah kode-kode pemrograman nanti yang sudah saya tulis sesuai dengan perintah, uji coba, dan latihannya. Baik, untuk bab 1 dasar-dasar MATLAB 1.1 itu adalah MATLAB, yang dimana MATLAB itu adalah Matrix Laboratory, yaitu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Nah, jadi fungsi utama pada MATLAB ini adalah untuk melakukan analisis data, terus pengembangan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. Nah, itu adalah merupakan MATLAB. Jadi MATLAB itu juga berintegrasi dengan bahasa dan aplikasi pemrograman lain yang tidak jauh dengan bahasa C, Java. Jadi itu merupakan pada bahasa-bahasa yang kita pakai pada MATLAB. Nah, jadi kita simpulkan adalah MATLAB adalah platform pemrograman yang umumnya digunakan pada engineer dan ilmuwan untuk menganalisis dan merancang suatu sistem. Nah, jadi pada praktikum sistem kendali ini kita memakai software yang namanya MATLAB. Gitu teman-teman. Nah, jadi dalam sistem kendali, para engineer menggunakan MATLAB untuk simulate di semua tahap pengembangan, mulai dari pemodelan pabrik hingga merancang dan menyetel algoritma kontrol dan logika pemantauan, hingga merupakan pembuatan kode otomatis dan verifikasi sistem, validasi, dan pengujian. Nah, itu yang kita manfaatkan dari si MATLAB itu. Nah, yang kedua ini adalah pengenalan MATLAB. Setelah kita tahu dari definisi MATLAB, jadi kita harus tahu pengenalan MATLAB apa aja sih yang ada di MATLAB itu. Nah, jadi pada dasarnya ini merupakan tahapan awal ataupun tampilan awal pada MATLAB setelah kita buka MATLAB-nya. Nah, nanti adalah tampilannya seperti ini. Nanti kita coba aja langsung.
Yang pertama itu adalah command window. Jadi command window merupakan bagian untuk memasukkan perintah-perintah pemrograman dalam MATLAB, baik membuat atau menyimpan nilai suatu variabel hingga menjalankan fungsi-fungsi pemrograman lainnya. Nah, tampilan command window itu seperti ini. Yang kedua adalah workspace. Nah, workspace ini juga merupakan bagian di mana nilai dan variabel yang telah diprogram pada command window maupun editor disimpan, sehingga variabel yang menyimpan suatu nilai akan tersimpan dan dapat dilihat pada workspace. Nah, jadi pada workspace ini nanti dia bakalan dibagi dua kolom, ya dimana itu ada name dan value. Nah, jadi ada variabel juga dan nilainya. Yang ketiga itu adalah, yang kecil itu adalah editor. Jadi editor merupakan bagian script untuk melakukan pemrograman, yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara runtunan dalam satu file script. Nah, jadi ini nanti kita coba untuk menambahkan ataupun new file script nantinya untuk melakukan pemrograman, yang dimana ini merupakan file dengan format M file. Seperti ini tampilannya. Nih, seperti new script, nanti kita akan uji cobanya. Nah, selanjutnya kita memasuki pada tahapan yang 1.3, yaitu pemrograman MATLAB dalam teknik kendali. Nah, yang pertama-tama yang harus kita sediakan adalah MATLAB online yang di sini saya pakai. Kita langsung join aja. Nah, ini adalah tampilan MATLAB yang setelah kita buka MATLAB online yang saya pakai. Yang pertama-tama ini berkas ataupun file-file yang sebelumnya saya buat ya. Ini pada mata kuliah sinyal dan sistem. Nah, jadi yang pertama adalah kita new ataupun new script. Nah, sini ini merupakan tampilan yang dimana ini tuh tadi merupakan tampilan awal seperti ini. Di sini tempat kita melakukan pemrograman, di sini command window-nya, dan di sini adalah workspace-nya. Nah, langsung saja untuk uji coba yang pertama itu adalah perintah dan fungsi dasar pemrograman MATLAB. Jadi banyak-banyak perintah-perintah yang beda-beda, yang dimana yang pertama itu adalah komentar. Nah, komentar itu biasanya kita pakai menggunakan tanda persenan. Nah, seperti bahasa yang lainnya kan ada yang pakai garis miring. Nah, kalau di MATLAB itu dia pakai persen. Yang kedua adalah tanda titik koma, yang dimana ini merupakan fungsi untuk tetap menjalankan baris program yang dibuat, namun outputnya tidak ditampilkan pada command window. Nah, jadi kita menggunakan titik koma. Dan yang ketiga adalah operator matematika dan matriks. Jadi kita di MATLAB ini juga menggunakan operator matematika dengan variabel A sama dengan nilai A seperti biasanya, yang dimana A itu adalah variabelnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan variabel A, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk operator aritmatika dan fungsi matriks. Nah, ini merupakan contohnya. Seperti biasanya ada pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali, langsung saja dilihat di layar. Nah, contoh pertama untuk bagian pertama ya teman-teman. Nah, baik, jadi ini adalah tampilan awal dan ini merupakan file-file yang sebelumnya saya sudah coba MATLAB pada mata kuliah sinyal dan sistem. Jadi langsung saja untuk ke new script yang di sini, new script. Nah, langsung aja, dan di sini adalah untuk melakukan pemrogramannya. Langsung saja ke codingan yang sudah saya ketik di awal, yang sudah saya buat di Word, biar
mempersingkat waktu. Langsung copy dan paste. Setelah itu kita run. Nah, di sini kita langsung buat aja namanya ya teman-teman. Untuk nama filenya kita buat contoh 1. Nah, ini merupakan outputnya teman-teman. Ini outputnya untuk Z sama dengan 4. Kita lihat di modul apakah seperti mana. Nah, ini jadi command window-nya itu adalah Z sama dengan 4 dan workspace-nya itu adalah XYZ itu ditampilkan. Nah, ini workspace-nya itu XYZ ditampilkan dengan nilainya 4, 16, 4 seperti ini. Nah, lanjut untuk ke contoh kedua, kita tambah lagi, kita buat script baru, kita ambil codingannya yang sudah saya buat dan kita paste, kita run. Kita buat aja rename namanya itu jadi contoh 2. Nah, ini dia T sama dengan negatif. Dengan negatif 0,5 ribu, 3,5 ribu, dan 3,5 ribu, negatif 0,2500. Nah, seperti itu teman-teman, dan ditampilkan oleh RSTQ nya di sini. Dan di sini kita bisa saja untuk mengclear titik 3 dan kita clear. Oh sorry teman-teman, di sini nih ya. Nah, kita clear aja. Kita lanjutkan untuk latihan ya teman-teman. Latihan di sini ada 2 soal. Pada bagian pertama itu adalah yang pertama diketahui 5 sama dengan A sama dengan 5, B sama dengan 10, dan C sama dengan 8. Tentukan hasil dari akar A kuadrat ditambah B log 2C dikali C. Nah, dengan program MATLAB. Jadi langsung saja kita ke MATLAB-nya. Dan di sini sudah saya buatkan untuk latihan pertama programnya terlebih dahulu. Di sini kita copy, lalu kita ke MATLAB, kita buat script baru sama seperti biasanya. Terus kita copy. Nah, jadi di sini seperti di soal, A sama dengan 5, B sama dengan 10, dan C sama dengan 8. Nah, terus di sini saya akan memberi komen seperti yang sudah kita pelajari, yaitu menggunakan yang namanya tanda persenan. Nah, di sini ada part 1 adalah SQRT A kuadrat tambah B, A kuadrat tambah B. Nah, gitu teman-teman. Dan di sini kita membuat result sama dengan part 1 kali part 2-nya. Nah, untuk itu langsung saja kita run. Setelah kita run, kita langsung saja buat namanya yaitu latihan 1 contohnya. Lalu di save. Nah, ini contoh dari latihan yang kita dapat. Hasil dari SQRT A kuadrat tambah B dikali log 2C adalah 17.017,7482. Nah, di mana variabel A itu adalah 5, B adalah 10, dan C adalah 8. Kita lihat pada workspace-nya. Dan untuk outputnya itu ada di command window.
Yang kedua adalah diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2 dan B itu adalah 10, 2, 7, 0. Maka tentukan nilai dari matriks C dengan program MATLAB jika matriks C bernilai C sama dengan A tambah B T tutup kurung pangkat negatif 1. Nah, di sini nilai C sudah ada dikasih tahu. Jadi langsung saja kita menambahkan script baru. Seperti biasa, di sini saya akan mengcopy program yang sudah saya buat. Nah, di sini saya langsung pastekan saja. Kalau teman-teman biar lebih enak untuk melihat outputnya, pada command window boleh teman-teman bersihin aja gitu, clear. Nah, ini yang sudah saya buat untuk soal latihan 2, yang yaitu mendefinisikan matriks A dan B seperti yang di soal, lalu menghitung transpose dari matriks B dan matriks A dan BT sudah ada di program yang saya buat. Jadi untuk soal yang kedua ini itu sama seperti contoh yang sudah kita lakukan, yang yaitu contoh 2 nih teman-teman. Langsung saja kita jalankan. Nah, jadi output yang sudah setelah kita run, yaitu matriksnya adalah negatif 0,0870, 0,3913, 02174 dan negatif 0,4783. Nah, di sini pada workspace sudah menunjukkan sama juga seperti pada command window. Ini untuk latihan 2 di bagian 1 teman-teman. Baik, selanjutnya itu adalah bagian kedua, yaitu fungsi alih dalam MATLAB. Jadi dalam teori ini itu merupakan sistem kendali yang dimana terdapat suatu fungsi yang disebut dengan fungsi alih ataupun sering disebut dengan transfer function. Nah, yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan input-output dari suatu komponen atau sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan linear, waktu invarian, dan diferensial dari waktu ke waktu. Nah, jadi pada fungsi alih dalam MATLAB itu dengan menggunakan konsep fungsi alih, dinamika sistem dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar dalam S jika pangkat tertinggi dari S dalam penyebut fungsi alih adalah N, maka sistem dikatakan berode N. Nah, jadi ini merupakan gambaran secara umum fungsi suatu sistem ditulis sebagai berikut. Yang sudah saya bilang tadi adalah transfer function, yang dimana GS L output dibagi dengan L input, lalu YS per XS. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah fungsi alih dalam representasi poles dan zeros, yaitu G. Dan yang kedua itu adalah GZPK ini ya teman-teman. Yang kedua adalah fungsi alih dalam representasi polinomial, yaitu G sama dengan TF, num dan den. Nah, mungkin itu saja untuk bagian kedua, yang dimana ini merupakan G sama dengan ZPK ataupun dengan fungsi alih dalam representasi poles dan zeros. Seperti ini tampilannya teman-teman. Dan untuk fungsi alih dalam representasi polinomial seperti ini. Jadi ada perbedaan dua fungsi itu sendiri gitu. Persamaannya juga pasti berbeda. Selanjutnya itu adalah yang bagian 3, yaitu pemrograman MATLAB pada command window.
yaitu untuk melakukan pemrograman dalam MATLAB. Cara paling mudah untuk mengeksekusi perintah-perintah pemrograman ialah pada command window seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Jadi command window itu kita juga bisa untuk menulis pemrograman. Langsung saja kita membuat contoh untuk memasukkan perintah-perintah program berikut pada command window. Kita buka langsung aja MATLAB-nya, lalu new script. Nah, command yang saya bilang sebelumnya itu bisa langsung saja di clear. Untuk yang pertama adalah X sama dengan XYRT 4/2. Di command window kita copy paste langsung lalu enter. Nah, untuk XYRT 4/2 itu X sama dengan 1. Kita lihat pada contoh. Nah, ini benar ya teman-teman, X sama dengan 1. Ya, nanti percobaan ini bakalan kita buktikan pada workspace. Yang kedua adalah Y sama dengan EXP. Kita copy dan kita paste langsung, lalu kita enter saja. Nah, ini adalah Y sama dengan 0,2859, sama seperti contoh pada modul 0,2859. Dan yang terakhir adalah Z sama dengan X bagi Y. Kita copy dan kita paste pada command window, kita enter. Maka Z sama dengan 3,4983. 3,4983. Nah, jadi untuk pemrograman yang kita buat pada command window itu akan ditampilkan pada workspace-nya nih. Jadi X itu variabel X bernilai 1, Y bernilai sekian, dan Z bernilai sekian. Selanjutnya adalah contoh kedua. Sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan perintah ini pada command window. Kita coba untuk zeros, kita paste dan kita enter. Nah, zeros adalah 3 dan 4. 3 dan 4. Selanjutnya adalah poles, copy dan kita paste, enter. Poles 1 dan negatif 2. Dan benar, masih sama. Yang ketiga kita coba. Dan sama juga, gain sama dengan 3. Sama dengan 3. Dan G sama ZPK yang sudah kita pelajari yaitu merupakan fungsi alih dalam representasi poles dan zeros, yaitu ZG sama dengan ZPK. Kita copy dan kita paste pada command window dan kita enter. Maka output untuk G yaitu 3 S kurang 3 S kurang 4 per S kurang 1 S tambah 2, sama seperti yang ada di modul. Jadi untuk percobaan pada bagian 3 yaitu pemrograman MATLAB pada command window ini sudah berhasil kita laksanakan. Selanjutnya untuk di bagian 3 ini adalah latihan di mana diketahui suatu fungsi yaitu TS sama dengan 3/3 3S pangkat 3 ditambah 3/2S ditambah 13. Ya, dengan soal jika pembilang adalah num dan penyebut adalah den, maka buatlah fungsi alih tersebut dengan fungsi TF atau numden pada command window MATLAB. Nah, jadi kita ini untuk mencari kode atau perintah yang tepat untuk fungsi yang sudah ada di sini. Gitu. Langsung saja kita copy dulu terlebih dahulu program yang sudah saya buat.
selesai kita buat pada Newscape di sini. Dan aja kita paste, dan ini juga kita delete saja. Nah, seperti ini. Yang pertama kita copy aja dulu ini. Kita buat lagi ke command window, kita paste, lalu kita enter. Setelah itu ada den sama dengan 3/2, 13. Ini untuk penyebut dari TS. Terus kita enter, dan nilai T di sini kita pakai juga, kita copy. Itu untuk membuat fungsi alihnya. Jadi fungsi alihnya itu adalah T sama dengan TF num per den sesuai dengan perintah. Nah, di sini itu untuk menampilkan fungsi alihnya. Nah, kita hapusin titik komanya karena di sini kita akan langsung mengeksekusi programnya. Di koma lalu enter. Nah, ini dia. Jadi T sama dengan 3/3 S pangkat 3 ditambah dengan 3/2. Nah, mungkin itu saja untuk bagian 3. Selanjutnya kita pada ke bagian 4, yaitu pemrograman MATLAB pada M-file. Nah, jadi ini merupakan bagian terakhir pada bab 1, pemrograman MATLAB pada M-file. Seperti yang sudah sebelumnya kita lakukan sebenarnya. Jadi pemrograman MATLAB pada command window memiliki kekurangan, yaitu ketika terjadi kesalahan mengeksekusi perintah, maka kita harus mengetik ulang perintah yang salah dan mengeksekusi kembali. Nah, jadi hal ini itu tentunya memakan waktu yang lebih lama. Jadi kita bisa melakukan pemrograman MATLAB akan lebih efektif pada M-file. Nah, jadi M-file itu dapat dibuka dengan memilih New Script pada tab Home MATLAB seperti yang sebelumnya kita buat. Langsung saja untuk mengeksekusi contohnya. Kita buka pada MATLAB kita dan Home, lalu di sini adalah New Script. Nah, ini New Script-nya. Jadi kita langsung untuk membuat contoh. Jadi ya, progres saya copy di sini. Nah, langsung aja kita paste, lalu kita run. YS. Di sini nah, jadi output yang ada yaitu Y1/3 S pangkat 5 S tambah 5, sama seperti yang ada contoh soal, maksudnya contoh modul. Ini dia kan, ini sama teman-teman nih. Nah, jadi yang kita masukkan adalah variabel A, B, C, S, dan Y. Nah, ini itu kita bisa lihat pada bagian kolom workspace dengan value ataupun nilai yang ada di setiap variabelnya gitu. Jadi kita menggunakan yang namanya itu fungsi TF yang sudah sebelumnya kita jelaskan gitu. Jadi outputnya seperti ini tampilannya teman-teman. Mungkin selanjutnya adalah soal terakhir ataupun latihan terakhir, yang mana diketahui suatu fungsi alih berorde 4
yaitu U sama dengan XY per YS pangkat 4 ditambah ZS ditambah XYZ. Nah, jika nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama 4, maka tentukan persamaan fungsi Ali tersebut dalam pemrograman MATLAB pada M-file. Kita juga bisa membuat M-file baru lagi, seperti biasa, home, lalu new script, sini. Nah, terus kita cari programnya yang sudah saya buat untuk latihan 4 itu seperti ini. Sedikit kita copy, dan dimana kita mengetahui dulu nilai-nilai X, Y, Z seperti ada di soal pastinya. Terus mendefinisikan pembilang ataupun numerator dan penyebut denominator dari fungsi alih. X kali Y dan Y Z 00, X dikali Y dikali Z gitu, untuk mendefinisikan pembilangnya. Seperti ini, U sama dengan XY per nih. Nah, lalu menampilkan fungsi alih dengan library DISP. Untuk persamaan fungsi alih U kali S adalah, langsung saja kita run. Kita buat di sini itu adalah latihan 4. Nah, ini ya deh teman-teman. Jadi dari nilai U sama dengan 6/3 S pangkat 4 ditambah 5 S pangkat 3 ditambah 30. Untuk dari persamaan ataupun fungsi dari U sama dengan XY per YS pangkat 4 ditambah ZS ditambah XYZ dengan nilai variabel yang sudah diketahui pada modul soal untuk latihannya. Nah, mungkin untuk video kita cukup sampai sini saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan yang untuk memperhatikan video ini saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup. Selamat pagi.